Pantry, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Sakti dari OSIS SMPN Negeri 3 Purwokerto. Di sini saya sebagai pembawa acara akan mengajak kalian untuk menambah wawasan di podcast Broman, yaitu obrolan mendidik. Wah, kira-kira siapa ya tamu pertama kita kali ini? Hah, ada siapa ini? Halo. Nah, ini dia tamu pertama kita kali ini. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Siapa nama kamu, dari kelas mana, dan SMP Negeri 3 Purwokerto? Halo teman-teman, nama saya Nurina Sufianada dari kelas 9 dari SMP Negeri 3 Purwokerto. Nah, jadi aku mau nanya sesuatu nih sama Mbak Nurina. Dengar, kamu banyak memiliki prestasi nih. Kira-kira apa saja sih prestasi yang pernah Mbak Nurina raih selama di SMP Negeri 3 Purwokerto? Nah, seperti yang udah kita tahu nih, sebenarnya saya itu aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, contohnya itu seperti pada bidang mata pelajaran maupun dalam bidang organisasi KPR. Nah, salah satu prestasi yang saya dapatkan itu adalah juara 1 Ornas Bahasa Inggris Nasional dan juga lomba PMR Jembara tahun pertama juara 3. Keren banget nih. Nah, aku pengen tanya, kira-kira gimana sih cara Mbak Nurina dapat prestasi tersebut? Itu gimana caranya? Tentu saja ya, saya harus disiplin dan rajin belajar dan latihan agar saya mendapat hasil yang maksimal. Betul banget sih, menurutku juga iya. Soalnya kan gimana ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita terus berusaha bersungguh-sungguh, ya nggak sih? Iya. Nah, terus juga gimana sih awalnya Mbak Nurina bisa suka sama kegiatan itu? Boleh nggak sih diceritain biar Sobat Pantry tahu? Jadi untuk yang bidang akademis seperti mata pelajaran itu, sebenarnya aku dari kecil memang suka untuk belajar dan untuk bidang matematika dan bahasa Inggris saya memang ada ketertarikan spesial ya untuk hitung-hitungan dan juga untuk belajar bahasa asing. Oh my god! Nah, kemudian untuk organisasi KPR saya memang ingin untuk belajar hal baru dengan mengikuti organisasi agar pengalaman saya bertambah. Oh, jadi gitu ceritanya. Keren banget loh. Nah, selain diri saya sendiri, tentu saja peran orang tua dan guru di sini sangat penting ya, karena bisa untuk memotivasi saya dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang biasanya sulit. Oh, jadi gitu ya. Tapi emang benar sih Sobat Pantry. Jadi tuh peran penting dalam kita sendiri tuh emang orang tua sama guru itu emang penting banget. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu nih prestasi, tapi kita tuh harus butuh namanya dukungan sama butuh doa dari guru ataupun orang tua kita sendiri. Jadi kita lebih semangat dan lebih fokus untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, benar banget, apalagi di usia yang ada kita ini, tentu saja kita butuh dukungan emosional ya, baik dari orang tua, guru, teman maupun diri sendiri. Nah, terus saya juga mau nanya nih, gimana sih awalnya Mbak Nurina bisa suka sama kegiatan tersebut? Bisa nggak sih diceritain biar Sobat Pantry tahu nih? Oke, jadi sebelumnya dari SD saya memang sering rajin untuk belajar dan juga mengikuti kegiatan serta lomba. Jadi untuk biasanya saya memang sudah terbiasa. Oh, jadi begitu ceritanya nih. Nah, Sobat Pantry, terus saya juga mau tahu nih, kira-kira hobinya Mbak Nurina itu apa ya? Boleh tahu nggak? Biar Sobat Pantry juga tahu nih kira-kira hobinya apa. Jadi sebenarnya hobi saya itu agak sedikit out of topic ya dari passion saya. Karena sebenarnya untuk waktu luang saya sering isi dengan menggambar baik itu secara konvensional yaitu dengan kertas maupun dengan cara digital. Oh lah, jadi gitu nih ceritanya. Nah, terus saya juga mau nanya lagi, gimana sih cara Mbak Nurina cara belajarnya itu kayak gimana nih? Jadi cara saya belajar untuk lomba ataupun untuk ujian itu berbeda ya teman-teman. Untuk lomba itu saya sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dilombakan. Kemudian untuk ujian itu saya mempunyai cara sendiri, yaitu untuk pelajaran yang butuh dihafalkan biasanya saya belajar setiap hari membaca buku. Kemudian di hari
sebelum ujian, saya menulis semua yang saya ingat. Makin menyala. Kemudian dihafalkan kembali. Wah, keren banget nih Sobat Sentri. Bisa dicontoh ya nih kayak Mbak Nurina. Terus saya juga mau nanya lagi, bagaimana cara Mbak Nurina membagi waktu antara belajar nih sama meraih prestasi? Itu gimana sih cara ngatur waktunya gimana? Nah, tentu saja itu sekolah itu penting ya teman-teman, jadi nggak boleh di-skip. Tapi jika ada acara yang penting seperti untuk lomba ataupun untuk mengasah skill, itu tentu saja boleh untuk dispensasi. Nah, kemudian untuk kegiatan setelah pulang sekolah, biasanya saya prioritaskan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih penting dahulu. Misalkan jika esoknya ada ujian, maka saya akan belajar untuk sekolah dulu. Kemudian bila dalam seminggu ke depan ada lomba yang penting, maka saya akan belajar untuk lomba tersebut. Nah, jadi saya mau ceritain waktu bulan Oktober lalu itu saya memang benar-benar memiliki bulan yang sangat padat. Iya, jadwalnya sangat padat. Bahkan saya pernah pulang sampai jam 7 malam karena setelah pulang sekolah biasanya saya latihan untuk persiapan juga gitu ya sampai jam 5. Kemudian karena sekolah itu penting juga, jadi setelah itu saya langsung les jadi jam 5 sampai jam 7 gitu. Keren banget nih Sobat Sentri, ini bisa dicontoh ya sebagai kalian untuk mengatur waktu belajar sama mengatur meraih prestasi. Nah, terus selama ini kan Mbak Nurina meraih prestasi nih ya. Kira-kira siapa sih yang membantu Mbak Nurina dan memotivasi untuk Mbak Nurina bisa dapat juara? Itu siapa nih? Nah, tentu saja ya, untuk di usia yang labil seperti kita ini, kita butuh dukungan emosional dan motivasi serta doa. Nah, untuk orang-orang yang membantu saya, tentu saja itu adalah orang tua saya, kemudian guru dan juga teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Jadi, shout out ya, terima kasih. Wah, emang bener banget sih jawabannya Mbak Nurina ya. Tapi emang penting banget sih jujur kita bahwa dari jawabannya Mbak Nurina itu emang dari guru sama orang tua itu emang penting bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mau melaksanakan tujuan kita. Jadi kayak mau lomba, mau ujian. Jadi kita tuh butuh banget butuh dukungan, butuh motivasi dari orang tua, dari guru. Kita tuh butuh motivasi sama dukungan dari guru sama orang tua. Jadi biar kita tetap semangat dan bisa fokus dalam menjalankan hal tersebut. Bener banget nih. Nah, terus kira-kira Mbak Nurina apa sih yang Mbak Nurina mensyukuri atas prestasi Mbak Nurina? Nah, terus mau nanya, apa Mbak Nurina mensyukuri atas prestasi Mbak Nurina ini selama ini? Ya pastinya dong. Tentu saja ya teman-teman Sobat Sentri. Nah, kira-kira bagaimana caranya Mbak Nurina mensyukuri prestasi Mbak Nurina? Boleh dicontohkan nggak biar Sobat Sentri tahu nih? Ya, tentu saja saya mensyukuri prestasi saya dengan untuk meningkatkannya lagi menjadi lebih baik dan untuk mempertahankannya. Kemudian saya tentu saja tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan untuk men-share pengalaman saya kepada Sobat Sentri seperti dalam kegiatan kita kali ini. Wah, keren banget ya jawabannya Mbak Nurina. Nah, nih A few moments later. sebelum berakhir, saya mau nanya untuk terakhir kalinya, boleh nggak sih Mbak Nurina kasih tips dan saran buat Sobat Sentri agar bisa berprestasi kayak Mbak Nurina? Oke, tentu saja kita perlu untuk disiplin dan kerja keras. Kita harus selalu semangat belajar dan untuk latihan ya teman-teman agar kita bisa mendapat hasil yang terbaik. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih ya karena sudah mau berbagi informasi kepada saya dan teman-teman di Sobat Sentri. Sama-sama, terima kasih juga untuk Sobat OSIS karena sudah memberi saya kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan kali ini. Terima kasih banyak.
Wah, benar sekali ya informasi yang kita dapat hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya Sobat Petri. Sekian dulu dari podcast perumahan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.